Eugene Dubois menemukan Homo erectus di lembah Ular Sungai Treni. terlihat dari kepala. Kali ini kita mengunjungi sebuah taman yang sangat istimewa, mengingatkan kita pada sebuah kerajaan Majapahit. Batu bata merah berjajar membentuk pagar taman. Pohon Kamboja ya, pohon Kamboja yang saat ini pohon ini belum berbunga memang. Tapi siapa sangka kemudian di taman yang sangat indah ini ada jejak-jejak artefaktual, atau mungkin artefak-artefak ini dipindahkan dari suatu tempat tertentu di masa lalu kemudian ditaruh di sini. Sekedar mungkin untuk mengingatkan akan kebesaran leluhur kita, yaitu sejarah kerajaan Majapahit. Diduga arca-arca ini sebenarnya arca asli gitu ya, sehingga kemudian ditaruh di sebuah taman yang eksotis yang mencitrakan sebuah peradaban ya, tentang nilai-nilai estetika dari sebuah peradaban besar di masa lalu. Nah, di sini juga ditanami ke pohon Kamboja ya, dan di sini ada lesung kayu. Nah, lesung kayu, nah ini ternyata juga memiliki nilai-nilai mungkin untuk mengingat ya kejayaan peradaban masa lalu. Selain kemudian nilai-nilai eksentrik gitu ya bagi orang-orang atau bagi kalangan penggemar barang-barang antik. Namun sejarah tidak hanya kemudian bicara barang antik, melainkan juga motivasi, inspirasi, dan jati diri ya. Nah, terutama di bawah pohon ini kita akan coba menyelidiki. Kemungkinan ada jejak-jejak artefaktual ya. Nah, misalnya beberapa batu ditulis gitu ya, mengingatkan kita pada batu tulis. Namun ini adalah sebuah peringatan ya, agar kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, batu-batu besar juga ditata sedemikian rupa ya. Jadi mengingatkan pada kondisi Pulau Jawa dan Nusantara, di mana sebuah lautan yang maha luas, sebuah samudera yang terdiri dari pulau-pulau yang sangat banyak, membentuk sebuah gugusan yang dikenal dengan Indonesia modern saat ini, dan di masa Majapahit atau masa lalu dikenal dengan peradaban Nusantara. Nah, coba kita keliling di pohon ini ya. Kemungkinan ada jejak-jejak artefaktual yang sangat penting yang ditaruh oleh para pengelola dari taman ini ya. Nah, ini ada beberapa batu yang sangat luar biasa sekali, malah mirip dengan meja batu ya, atau dolmen. Ada semacam guratan atau pahatan di sini gitu ya. Nah, ini apakah mungkin dipahat secara baru ataukah memang sebuah tinggalan, kita juga kurang tahu. Namun batu-batu yang ada di sini juga mengingatkan kita pada zaman prasejarah. Ada namanya dolmen, meja batu persajian gitu ya. Dimana masyarakat prasejarah itu memang masyarakat Nusantara yang mendiami pulau-pulau ini memang mengajarkan pengalaman hidup manusia lebih dari 1,5 juta tahun silam. Sejak Eugene Dubois menemukan Homo erectus di lembah Sungai Treni, sehingga kemudian Pithecanthropus erectus sudah ditemukan, yang mereka diperkirakan hidup antara tahun 1,5 juta tahun silam ya, sampai kemudian sekitar 1 juta tahun silam, yang menandakan bahwasanya di Kepulauan Nusantara ini memang dihuni oleh masyarakat Homo erectus. Sebenarnya masyarakat Homo erectus ini berbeda dengan Homo sapiens sapiens. Karena Homo sapiens sapiens ini mulai muncul dengan segala peninggalannya ini sekitar mulai tahun 10.000 sebelum Masehi gitu ya, yang kemudian diwakili oleh masyarakat Austromelanozoid ya, orang-orang yang berkulit hitam, berambut keriting. Ini kemudian terdesak pada tahun 2500 sebelum Masehi oleh masyarakat Proto Melayu gitu ya, migrasi dari kemudian daerah Yunan atau diperkirakan Tiongkok Selatan. Ini kemudian membawa peradaban batu besar, menhir, dolmen, sarkofagus, tahta batu, punden berundak. Kemudian sekitar tahun 1500 sebelum Masehi ada migrasi besar-besaran dari Dongson, juga di sekitar Tiongkok Selatan ya, Yunan, yaitu kemudian membawa kebudayaan Dongson. Ada Moko, Candrasa, Nekara, yang ini merupakan genderang perang dengan hiasan katak yang menandakan kemudian harapan akan turunnya hujan untuk kemudian menyuburkan tanah-tanah sebagai sebuah masyarakat agraris yang sangat maju, sangat makmur, melimpah dengan pangan yang beraneka ragam. Tidak hanya kemudian tumbuh-tumbuhan saja, makanan yang berupa
misalnya karnivora berupa daging itu juga banyak sekali. Dan itu kemudian seiring kejayaan Nusantara pada masa perunggu inilah atau kebudayaan Dongsong awal Masehi atau 1 Masehi, maka kemudian berdatangan ya para pendeta agama Buddha, agama Hindu yang menikah dengan putri-putri raja yang ada di Nusantara, sehingga kemudian menimbulkan dan memunculkan serta awal dari perkembangan agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Sejak awal Masehi kemudian agama Hindu dan Buddha berkembang di Nusantara hampir mulai awal Masehi sampai pertengahan abad ke-16 Masehi. Lebih dari 1.500 tahun memang Nusantara memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam bidang dan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di belakang kita ada sebuah arca ya. Diduga ini arca yang sangat kuno. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi langgam raca ini kemungkinan langgam arca Singosari, ada beberapa tambahan seperti kalungnya ini kemungkinan ada tambahan semen gitu ya, seperti gadanya ini ada tambahan semen, tangan-tangannya, namun di dalamnya kemungkinan ini adalah arca yang asli ya, dari segi rambutnya yang keriting gitu ya, kemudian antingnya, dan di sini itu ada membawa ular ya. Jadi arca Dwarapala atau penjaga pintu gerbang atau guardian ini ternyata membawa ular, terlihat dari kepala ular dan kemudian tubuh ular sampai ekornya yang dipegang ini, termasuk kemudian gada dan posisi duduknya ya, kaki kiri ini semedi dan kaki kanan itu mendongkrong ya atau jongkok, sehingga kemudian arca ini merupakan arca Dwarapala atau guardian atau penjaga pintu gerbang atau penjaga pintu masuk dari bangunan candi atau bangunan suci lainnya, sehingga kemudian arca Dwarapala ini memiliki filosofi yaitu kemudian membatasi gitu ya, membatasi antara area profan, antara keseharian masyarakat secara luas dengan area sakral, area khusus, area dalam gitu ya. Termasuk kemudian arca Dwarapala ini juga dipercaya pada masa tradisi-tradisi kuno adalah penangkal aura-aura negatif, sehingga kemudian arca Dwarapala ini memiliki pengaruh gitu ya dalam peradaban tradisi Nusantara, termasuk kemudian dalam tradisi perkembangan agama Hindu dan Buddha, dan kita akan mendapati saat ini adalah berupa tinggalan gitu ya, berupa tinggalan atau the dead monument. Karena memang seperti di Pulau Bali, tinggalan-tinggalan seperti ini masih merupakan satu kesatuan budaya yang dikenal dengan the living gitu ya, the living tradition. Jadi tradisi yang masih terus berlangsung. Sehingga kemudian di suasana yang sangat rindang dan sangat sejuk ini, di bawah pohon pisang bunga serta pohon Kamboja sebagai ciri khas tempat-tempat suci, tempat-tempat sakral, istana-istana, dan nuansa peradaban kuno kerajaan Majapahit penuh dengan bunga Kamboja atau bunga sembujo bahasa Jawanya ya. Dan di bawah batu sembujo ini juga ada semacam batu ya, yang semacam tugu batu atau mungkin juga arcaan finis gitu ya, yang tugu batu atau menhir kecil ini juga pada masa prasejarah yang terus berlanjut pada masa Hindu Buddha sebagai situs kabuyutan memiliki 6 fungsi. Yang pertama adalah sebagai peringatan, yang kedua sebagai tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur, yang ketiga tempat kemudian persajian, yang keempat adalah untuk mengikat binatang kurban, yang kelima untuk area bermusyawarah para tetua desa, serta kemudian lambang kesuburan ya, lambang palus yang berdiri tegak yang mengingatkan pada sebuah lambang-lambang kesuburan. Karena masyarakat agraris Jawa ini berkembang seiring dengan tumbuhnya padi. Semakin banyak padi yang sangat luas dan melimpah, maka surplus pangan semakin melimpah. Semakin banyak makanan, maka semakin banyak orang yang diberi makan. Semakin banyak orang yang diberi makan, maka semakin luas lahan pertanian yang dibuka terus, sehingga masyarakat Jawa terus berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya tanaman padi. Semoga kemudian berbagai macam kazana prasejarah kuno ini terus memberikan edukasi, motivasi jati diri gitu ya, akan kemudian kebesaran bangsa kita tidak bisa kemudian dipisahkan dari perhatian utama para penguasa terhadap kondisi pangan agraris ya, termasuk kemudian keragaman
pangan yang ada di Nusantara ini sangat melimpah sekali. Berbagai macam buah-buahan itu sangat banyak, berbagai macam jenis sereal banyak sekali, berbagai macam jenis sayuran sangat banyak sekali, berbagai macam jenis daging termasuk kemudian protein lainnya itu juga sangat melimpah. Apalagi kekayaan lautnya, ikannya, wah sangat melimpah sekali. Ini sebuah negeri yang sangat diberkahi, yang merupakan sebuah potensi yang tentunya kita harus selalu positif thinking, kita harus selalu berbuat positif serta bangkit untuk melanjutkan kembali kejayaan di masa lalu. Semoga bermanfaat.